minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa tahmidan wa syukran ala ma akmalat lana min al-islam. Wa nusalli wa tusallim ala nabiyil huda wa rahmah ala kulli bil kitabil khatimin nabiyyin wa imamil mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada para ulama seluruh Indonesia, seluruh jagat raya dari ufuk timur hingga ufuk barat, dan seluruh para alim dan para sepuh bin sepuh. Dan saya di sini akan membacakan kitab Muqaddimah, kitab Taqiyyatus Sadidah fi Masail dan Mufidah. Jadi ini kitab itu sangat unik dan saya akan membacakan Muqaddimah. Jadi bagaimana cara kita itu hidup. Jadi kita hidup di dunia itu tujuannya itu untuk apa? Jadi di sini ditulis di sini. Jadi fa'lam anallaha tabaraka wa ta'ala. Jadi innama khalaqum khalqa ya'rifuhu wa ya'buduh. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah itu menciptakan kita, menciptakan makhluknya itu kita untuk supaya kita untuk mengetahuinya, supaya kita itu untuk mengenal Allah dan kita untuk beribadah. Jadi mereka kita sholat ya statusnya itu hanya penghambaan, statusnya itu hanya penghambaan. Dan caranya kepriye? Caranya jawab miftahul ma'rifati awal ibadah wa huwa al-ilmu. Jadi tata caranya segala sesuatu itu kuncinya itu dengan ilmu. Jadi harus dilandasi dengan ilmu. Jadi wala yakunu al ilmu illa bita'allum. Dan ilmu itu tidak bisa kita cari kecuali dengan mengaji, kecuali dengan berta'allum, belajar. Seperti yang dikatakan, yang diucapkan dalam syair. Jadi ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Jadi belajarlah, karena di dunia ini tidak ada seorang yang terlahir sudah alim tanpa adanya belajar, tanpa adanya aji. Jadi di dunia ini tidak ada ya seorang yang dilahirkan itu langsung alim, itu tidak ada. Jadi wa makana anna suqobat Islam ila juhala. Jadi dulu itu sebelum Islam, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan tabligh, untuk menyampaikan Islam, dakwah Islam. Niku dulu itu wa makana suqobat Islam itu ila juhalan, kecuali orang-orang yang bodoh yang disebut dengan orang jahiliyah. Jadi setelah Nabi itu dikirim, itu terus Kanjeng Nabi niku menyebarkan syariat-syariat Islam, dan banyak-banyak terlahirnya ulama dari pada masanya, yang mana orang-orang tersebut orang-orang juhalan, orang-orang yang bodoh itu ya'budunal asnam, dan mereka menyembah berhala. Mereka yang disembah itu berhala karena belum kenal Allah. Wa yaqulunal haram wa yaqta'unal arham, dan mereka makan makanan haram tanpa mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Wa yaqta'unal arham, dan mereka itu sering memutus silaturahmi. Sedangkan kita itu di sini kebanyakan itu bersilaturahmi, sedangkan zaman dulu itu kebanyakan memutus tali silaturahmi. Jadi wajar taki punal fawahishal gitu, dan dulu itu memperlakukan dan hukum perlakuan yang fawahish, perlakuan yang jelek itu sering dilakukan besar-besaran. Wajar taki punal fawahishal itu. Jadi dulu itu perbuatan sing keji, perbuatan sing elek itu gede, sangat besar. Kemudian faba asallahu ilaihim rusula mubasyirin wa mundhirin. Jadi bisyara'i. Kemudian Allah itu mengutus kepada mereka, mengutus kepada orang-orang juhalan, orang-orang yang bodoh di mana itu yang disebut zaman jahiliyah. Dikirim mereka ar-rusula mubasyirin wa mundhirin bisyara'i.
mereka mengutus rasul. Rasul di sini mengutus para rasul-rasul mereka. Mengutus yang mana rasul tersebut itu mubasyirin. Mubasyirin di sini yaitu seperti halnya manusia biasa, tetapi berbeda. Seperti halnya manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Supaya apa? Coba kalau nabi itu berbentuk nabi itu diciptakan malaikat, sedangkan nabi itu menyuruh kita untuk sholat. Menyuruh kita untuk sholat, pasti akan terjadi banyak timbulnya fitnah. Nabi memerintahkan kita sholat, kok Nabi gak sholat? Seumpamanya ini seumpama Nabi itu bentuk malaikat dan tidak berupa bentuk manusia, kan pastinya terjadi fitnah antar umatnya. Bahwa nabinya memerintahkan, tapi nabinya tidak melakukan. Karena itu Allah itu menciptakan Nabi Muhammad dan sahabat panunggalipun Nabi Muhammad, menciptakan Nabi Muhammad niku berbentuk mubasyirin. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum rasulun azizun alaihi ma'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, berarti manusia. Mubasyirin wa mundhirin bisyara'i, yang mana Nabi itu berbentuk seperti manusia kita, sholat biasa. Mereka ini kan Nabi perintah sholat, yang aja Nabi sholat. Coba kalau Nabi itu berbentuk malaikat, sedangkan malaikat itu tidak sholat, sedangkan malaikat itu tidak makan, orang uyuh, lansa panunggalipun. Maka dari itu diutus Nabi yang berbentuk seperti manusia, yang umumnya itu seperti manusia biasa. Supaya apa? Supaya ditiru umatnya, uswatun hasanah.